duduk sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung. Saat ini Indonesia dipenuhi oleh demonstrasi besar di jalanan-jalanan. Ribuan rakyat bersatu menuntut keadilan. Fenomena ini bisa dipahami berbeda menurut teori sosial klasik. Comte melihatnya sebagai tahap perkembangan masyarakat menuju solusi ilmiah. Kemudian Marx menafsirkannya sebagai wujud perjuangan kelas antara buruh dan pemilik modal. Sementara Durkheim memahaminya sebagai fakta sosial, hasil keresahan kolektif dari berbagai elemen masyarakat. Dari satu peristiwa, kita belajar bahwa setiap tokoh menghadirkan perspektif unik yang relevan dalam membaca dinamika masyarakat. Halo guys, aku Hasnia. Aku akan jelasin terkait 3 tokoh penting dalam teori sosial. Yang pertama ada Auguste Comte. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Nah, ia juga yang memperkenalkan sosiologi sebagai rumpun ilmu yang mandiri dan kelak akan melahirkan ilmu positivisme. Nah, ia menegaskan bahwa masyarakat itu berkembang melalui hukum 3 tahap. Yang pertama adalah tahap teologis. Nah, yang mana di sini itu menjelaskan terkait hal-hal supranatural. Nah, kemudian ada tahap metafisik, yaitu menggunakan konsep abstrak. Jadi, baru itu ada tahap positif yang berpijak pada hukum ilmiah serta observasi dan empiris. Nah, dalam kajiannya, sosiologi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada statika sosial yang menekankan keraturan, kemudian ada dinamika sosial yang membahas tentang perubahan masyarakat. Nah, melalui positivisme ini, Comte menekankan bahwa ilmu sosial itu harus diteliti dengan metode ilmiah, seperti observasi, perbandingan, kemudian eksperimen, dan analisis historis. Nah, pemikirannya ini akan menjadi fondasi sosiologi modern dan memberi pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh berikutnya, seperti halnya nanti ada Karl Marx, Emil Durkheim, dan lain sebagainya. Nah, intinya dari kepemilikan Auguste Comte ini akan melahirkan positivis. Jadi semua itu harus tertata dan ilmiah. Maka selanjutnya itu akan ada lahir seperti kuantitatif seperti itu. Pokoknya hal ini tuh mengaruhi pada bahwa manusia itu akan terus berkembang sesuai dengan keilmuannya. Bahkan hari ini kita akan bersifat logis seperti itu. Oke, yang kedua itu ada Karl Marx. Nah, ia merupakan salah satu arsitek utama ilmu sosial modern yang terkenal melalui Manifesto Komunis. Nah, hal ini komunis dianggap sebagai hal yang tidak baik, namun sebenarnya komunis itu baik, tapi komunisnya Karl Marx. Nah, pemikirannya itu berlandaskan pada materialisme historis, yakni bahwa sejarah masyarakat itu ditentukan oleh kondisi ekonomi dan hubungan produksi yang mendorong terjadinya perjuangan kelas. Nah, dalam pandangannya, feodalis itu ditandai oleh dominasi tuan tanah atau raja terhadap petani, kapitalisme oleh eksploitasi terhadap berjuis terhadap proletariat melalui surplus value, hingga akhirnya menuju sosialisme dan komunis. Nah, di mana alat produksi itu dikuasai bersama dan masyarakat tanpa kelas tercipta. Marx menegaskan bahwa perubahan sosial itu tidak cukup melalui reformasi, melainkan harus lewat revolusi kelas pekerja untuk menggulingkan kapitalisme. Pemikirannya tidak hanya menjadi kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gerakan buruh, partai politik, serikat pekerja, serta teori sosial kritis yang berpengaruh hingga kini. Nah, buktinya saat ini di Indonesia itu banyak sekali demo-demo. Nah, itu mereka ingin menaikkan derajat mereka. Bukan derajat sih, lebih kepada hal-hal yang seharusnya tidak mereka dapatkan sebagai buruh. Mereka menuntut keadilan. Ini juga mengacu kepada Marx, di mana Marx itu akan melakukan demonstrasi, yaitu untuk menghilangkan kelas-kelas buruh tersebut, sehingga semuanya tuh dianggap sama. Seperti itu pemikiran Karl Marx atau disebut dengan komunisme. Namun komunisme yang berlaku hingga saat ini itu tidak ada yang sesuai dengan Karl Marx, karena yang Karl Marx asli itu sudah tidak ada teorinya, tidak diterapkan. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga ada Emil Durkheim, yang mana ia merupakan sosiolog Perancis yang dikenal sebagai pendiri sosiolog modern. Nah, atau sosiologi modern. Nah, pemikirannya itu berfokus untuk membuktikan bahwa fenomena sosial itu termasuk agama di dalamnya itu berakar dari faktor sosial, bukan dari individu maupun hal ilahi. Konsep utamanya adalah fakta sosial itu segala sesuatu di luar individu, seperti adanya norma, hukum, nilai, dan institusi yang bersifat koersif dan membatasi tindakan manusia.
faktor sosial ini harus dipelajari secara empiris, bukan hanya bersifat spekulatif dan terbagi menjadi fakta material seperti hanya hukum, birokrasi, lembaga formal, serta non-material seperti halnya kayak norma, budaya, ideologi, ataupun moral. Nah, melalui karya pentingnya The Rules of Sociological Method, Durkheim ini menegaskan metode empiris dalam sosiologi. Sementara dalam La Suicide, ia menunjukkan bahwa bunuh diri itu dipengaruhi oleh faktor sosial seperti halnya ekonomi, agama, perceraian, bahkan integrasi masyarakat sekalipun. Ia juga melihat agama sebagai sistem kepercayaan dan ritual hal terkait hal-hal sakral yang memperkuat solidaritas sosial melalui komunitas moral, misalnya gereja. Bagi Durkheim, masyarakat adalah wadah tertinggi kehidupan bersama yang membentuk cara berpikir. Artinya masyarakat itu adalah membentuk pola pikir yang merasa dan bertindak. Dengan demikian ia menegaskan bahwa sosiologi itu harus berdiri sebagai ilmu mandiri yang meneliti realitas sosial secara empiris. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Comte. Intinya masyarakat itu memang harus dikaji secara empiris. Bahkan saat ini ada metode kualitatif kuantitatif itu berangkat dari 3 tokoh ini dalam pemikirannya. Nah, yang pertama itu intinya masyarakat itu penting dan memang harus selalu dikaji dan bersifat dinamis. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat